Padahal di Bulukumba sendiri nggak ada kasus itu. Halo Mafinders, perkenalkan saya Rahmah Anissa, salah seorang fact checker junior di Mafindo. Di konten Kiat Ulas Hoax Perempuan atau KUHP kali ini, kita akan bahas tentang hoax perempuan bersama salah satu teman saya, sesama mahasiswa juga, serta relawan Mafindo Mojokerto, Kak Ayu Latifah. Halo, apa kabar Kak? Halo Kak, baik Kak. Gimana Kakak kabarnya di sana Kak? Ya Alhamdulillah saya baik Kak. Ngomong-ngomong, Kak Ayu kesibukannya apa ya? Aduh Kak, kesibukannya kalau tanya soal kesibukan ya gini aja sih Kak, pejuang skripsi. Kayaknya kita sama deh Kak, ya nggak sih? Kok bisa tahu ya Kak kita kalau kita sama? Saya juga pejuang skripsi Kak, semangat! Nah Kak Ayu, di konten kali ini ya, kita bakal bahas soal konten video yang tersebar melalui pesan berantai WhatsApp. Videonya itu terlihat seorang perempuan tengah melakukan kekerasan kepada seorang anak. Di narasinya disebut kalau kejadiannya di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Nah, menurut Kak Ayu sendiri konten tersebut bagaimana ya? Yang itu ya Kak, yang ibunya melakukan kekerasan ke anaknya ya. Saya sempat dapat sih Kak itu di grup WhatsApp saya. Nah, respon dari mereka sih ya gitu sih, soal kayak kasihan ya, kok bisa ya seorang ibu melakukan kekerasan ke anaknya gitu. Tapi tahu nggak sih Kak, setelah ditelusuri sama Mafindo, ternyata video itu tidak terjadi di Bulukumba, Sulawesi Selatan, tapi terjadi di sebuah kota namanya Jaffna di Sri Lanka. Nah kan jauh banget kan ya Indonesia sama Sri Lanka gitu. Tapi nih Kak, ada kabar yang melegakan sih dari kasus ini. Menurut media lokal di sana, katanya kasus ini sudah ditangani sama otoritas hukum setempat di sana. Jadi ya bisa lega lah kita. Gitu Kak. Oh begitu ya Kak. Jadi fakta sebenarnya ialah video tersebut terjadi di Jaffna, Sri Lanka. Jauh banget dari Indonesia ya Kak. Kan Kakak pernah bilang bahwa Kakak pernah dapat pesan berantai video seperti itu. Dan bagaimana cara Kakak untuk mengklarifikasi ke grup WhatsApp kalau berita itu bohong? Soal klarifikasi berita itu bohong ya di grup, kita kan ada banyak usia ya, istilahnya nggak cuma seusia kita aja gitu kan, dan dimana orang-orang itu nggak semuanya bisa nerima masukan dari kita. Langkah yang saya ambil itu lebih halus gitu. Biasanya saya kasih kode nih ke mereka, saya tanya di grup, Kak kok nggak ada sumbernya ya gitu, atau saya bisa pancing seperti ini, Kak bahasanya kok kayak bukan di daerah di Indonesia ya, atau saya kasih clue seperti ini, Kak kok orang-orangnya nggak kayak orang Indonesia. Pokoknya saya cari hal-hal yang menurut saya itu kok beda dari Indonesia secara umum. Nah, setelah ada jawaban lagi dari mereka, oh iya ya dan sebagainya, baru saya kirim klarifikasi dari Mafindo nih. Kak, ternyata ini loh klarifikasinya, ternyata bukan di Indonesia loh, tapi di daerah Sri Lanka sana gitu Kak. Jadi melalui pendekatan pelan-pelan ya Kak ya? Ya saya setuju sih Kak, karena memang sifat dan karakteristik manusia itu berbeda-beda. Mau nanya nih Kak, bahaya kekerasan yang terjadi dalam video itu dampaknya ke masyarakat apa ya Kak? Pertama nih ya, sebelum ke masyarakat secara luas. Nah, masyarakat secara kecil di sebuah grup WhatsApp ini aja, mereka sudah menuai beragam reaksi, mulai dari kayak simpati, aduh kasihan dan segala macam. Kemudian kita akhirnya ada judgement nih sama warga Bulukumba. Nah, dari lingkungan kecil ini kita ngomongin ke lingkungan yang besar. Otomatis gak jauh beda dong sama lingkungan kecil sama lingkungan yang besar. Di lingkungan yang besar ini sama nih, pasti mereka juga merasa awalnya juga kasihan dan segala macam. Kemudian akhirnya muncul judgement, oh orang Bulukumba kok kayak gini ya, gitu. Anggap kalau semua orang di Bulukumba itu seperti itu. Padahal di Bulukumba sendiri nggak ada kasus itu. Mereka lo nggak tahu apa-apa dan kasihan gitu. Jadi pesan saya sih teman-teman buat yang terima pesan melalui WhatsApp, melalui kanal media apapun, sebaiknya kritisi dulu deh informasi itu benar atau enggaknya. Begitu Kak. Nah Kak, kan kita sesama mahasiswa nih, sesama generasi milenials gitu. Menurut Kak Ayu nih, seberapa pentingkah generasi milenial, khususnya kaum perempuan dalam memberantas hoax? Jadi sebagai generasi milenial nih ya Kak ya, kita pasti dong punya ya 1 atau 2 atau 3 ada segala macam kanal media sosial kita.
Nah, untuk penting nggak pentingnya kita untuk sebarin jangan hoax dan segala macam, dibilang penting nggak penting, pasti penting sih Kak. Menurut data dari Hootsuite dan We Are Social seperti yang dikutip dari kompas.com, pengguna internet di Indonesia pada awal 2021 itu mencapai 202,6 juta jiwa dan pengguna media sosial itu sebanyak 170 juta jiwa. Kita sebagai generasi milenial pastinya masuk ke dalam pengguna media sosial yang aktif dong. Oleh sebab itu, kita harusnya berperan aktif memberikan contoh bagaimana menggunakan media sosial yang baik dan benar. Bicara soal perempuan nih Kak ya, saya mengutip dari kata-katanya Mbak Anita Wahid, Presidium Komite Edukasi dari Mafindo. Beliau bilang di salah satu media online, katanya wanita itu cenderung lebih mudah untuk terpapar hoax. Kenapa? Karena wanita tidak stabil secara emosional dan mereka bisa mudah tertarik atau terhasut oleh narasi-narasi dari hoax tersebut. Jadi saran saya sih buat teman-teman ya, kita gunain deh kanal sosial media kita masing-masing buat sebarin. Ayo kita jangan hoax dong, ayo kita literasi digital gitu Kak. Jadi gitu ya Kak ya, sebagai generasi millennials yang melek teknologi, kita harus menjadi generasi yang kritis ya Kak. Saya juga mau share pengalaman nih Kak. Saya kan seorang fact checker junior di Mafindo. Sebelum saya mengikuti fact checker di Mafindo, ketika saya mendapatkan berita hoax, saya lebih mengabaikan Kak, tidak peduli Kak. Setelah saya ikut jadi fact checker Mafindo, saya lebih peduli Kak. Jadi ketika ada yang mengirim pesan hoax gitu, saya akan menanggapi bahwa maaf itu berita bohong. Ada perubahan dalam diri saya sedikit Kak. Menanggapi kaum millennials Kak, saya setuju banget Kak. Apalagi generasi millennials, khususnya kaum perempuan, kita harus lebih berani dan peduli tentang penyebaran hoax. Karena kalau misal bukan kita, siapa lagi yang bertindak? Ya Kak ya. Pertanyaan terakhir ya untuk Kak Ayu, kira-kira tips dan trik apa yang bisa dibagikan kepada Mafindors biar nggak kejebak hoax dalam bentuk video seperti ini? Nah, tips and trick ya Kak ya. Nah, tips and triknya ini teman-teman mudah banget nih. Yang pertama nih Kak. Yang pertama, kita lihat dulu media yang digunakan untuk menyebarkan informasi itu. Nah, karena kasusnya ini di WhatsApp ya. Di WhatsApp ini kita bisa tanya ini. Kita lihat, kritisi ini. Wah, ini informasi ini kok nggak ada sumbernya ya. Yang penting itu sih sumbernya Kak. Kemudian yang kedua nih Kak. Yang kedua, kita perlu nih Kak, buka itu videonya. Kita lihat nih satu persatu. Ada nggak sih kemiripan sama Indonesia? Sosok, entah dari mungkin sosok wanitanya, atau bahasa yang digunakan, atau lingkungan tempat tinggalnya. Kalau nggak ada kemiripannya sama Indonesia, ya itu perlu patut dipertanyakan. Kita bisa kok kritisi soal-soal hal seperti itu ya. Kemudian yang ketiga nih Kak, menurut saya ini cara yang aman sih Kak, dimana kita bisa capture atau screenshot ya, gambar yang identik dari video tersebut, kita ambil, kemudian kita unggah nih di Google Image atau Yandex Image. Nah, nanti bakal keluar hasilnya. Ini berita ini tahun berapa keluarnya, lokasinya di mana gitu. Kemudian yang keempat, kalian bisa cek di kanal-kanal media sosial kita. Nah, kalian bisa cek di grup Facebook kita di Forum Anti Fitnah, Hasut dan Hoax atau FAFH. Kemudian kalian juga bisa cek di Instagram kita di @turnbackhoaxid. Kemudian kalian bisa cek di Twitter kita @turnbackhoax. Atau kalian bisa kunjungi website kita di www.turnbackhoax.id. Atau kalian bisa chat kita di Kalimasada. Nah, untuk cara yang paling mudahnya, kalian bisa download aplikasi Mafindo di Play Store loh. Namanya Hoaxbuster Tool atau disingkat HBT. Kayaknya mudah banget sih Kak buat kaum mageran yang kayak kita nih, kaum milenial, para mager-mager gini. Setuju banget sih Kak, aplikasi instan Hoaxbuster Tools itu senjata buat kita para kaum mageran dan rebahan ya Kak ya, buat mencari informasi hoax atau tidak. Mau ngutip sedikit nih Kak, teman-teman ingat kalau misalnya dapat berita hoax, cukup tolong dikritisi dulu, jangan disebarluaskan. Dan cek di kanal-kanal Mafindo yang telah disebutkan oleh Kak Ayu. Wah Kak, akhirnya kita udah di penghujung acara nih.
Informasinya bermanfaat banget. Terima kasih Kak Ayu atas sharingnya. Nah, Mavindors, informasi yang kita terima melalui pesan di WhatsApp tidak semuanya benar ya. Kita harus kritisi dan cek dulu faktanya. Jangan sampai kita terjebak hoax ya. Nah, Kak Ayu, mau nggak nih aku mau ajakin kerjasama buat ajak teman-teman di luar sana agar tidak menyebar hoax. Kan kita sesama Jawa Timuran. Gimana kalau misalnya kita ucapin slogan kita bareng-bareng? Ojo hoax ya, Rek. Akhir kata, saya Rahma dan Ayu Latifah, Mavindo Mojokerto. pamit undur diri. Sampai jumpa di konten Mavindo lainnya. Bye Mavindo!